Halo teman-teman semuanya, kembali lagi. Di sini saya akan membagikan satu buah tutorial untuk membuat filter produk. Jadi di Excel itu kita bisa membuat filter produk dengan beberapa rumus yang mana nanti kita akan pakai rumus yang sangat umum. Yang pertama ada rumus Rouse, itu untuk mengurutkan dari kategori produknya. Kemudian ada filter untuk menyamakan dari kategori produk yang ada dan kategori yang dipilih. Kemudian small itu untuk menyeleksi dari kategori produk yang sudah terpilih sesuai dengan yang difilter. Kemudian ada index itu nanti fungsinya untuk menyamakan antara kategori yang dipilih dengan kategori yang mau ditampilkan. Untuk hasil jadinya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kita pilih kategori di sini, misalnya elektronik, dia tampil produk elektronik, kategori elektronik, kesehatan, dia akan menampilkan kategori kesehatan, kemudian kecantikan, dia akan menampilkan kategori kecantikan, dan makanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini hanya untuk konsep dasarnya saja. Langsung saja ke proses pembuatannya. Nah, oke, langsung saja. Pertama kita bikin dulu untuk kolom produknya. Kita bikin dulu di sini ya. Di sini saya bikin pertama ada nama produk. Nama produk, kemudian ada SKU mungkin bisa. SKU ada kategori. Oh, mungkin harga dulu. Harga, kategori, kemudian ada kuantiti. Nah, ini saya seleksi dulu, saya gedein. Sorry, dari sini saya gedein dulu. Nama produk, harga. Nah, untuk kolom harga saya buat format numbernya menjadi accounting. Kemudian yang ini udah sama semua. Ini saya bikin rata kiri dulu, rata kiri dan tengah. Kemudian yang harga sama SKU, yang ini saya bikin rata kiri. Nah, kategori mungkin tengah. Nah, ini kenapa saya bikin di sini, karena nanti di atasnya mau saya taruh kategori. Nah, ini hanya konsepnya aja ya, jadi belum ke real penerapannya. Kalau untuk ke real penerapannya, nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk meletakkan database input produknya di sheet yang lain. Kalau ini hanya konsepnya, jadi supaya teman-teman bisa paham. Kalau sudah paham konsepnya, saya yakin untuk penerapannya menjadi lebih mudah. Kemudian, uh, untuk membuat sebuah filter, di sini kita membutuhkan tiga tiga help atau pertolongan lah istilahnya ya. Jadi yang pertama di sini saya bikin help ke satu, misalnya H1 ya. H1, kemudian H1 ini H1 ini untuk membuat rows. Jadi untuk membuat urutan kategori produknya. Kemudian H2-nya, kemudian ada H3. Nah, ini untuk mengindeksnya, yang ketiga untuk small, jadi untuk mengurutkan produknya. Kemudian setelah itu kita bikin filternya di mana nih cocoknya? Mungkin di sini nih, filter. Filter. Nah, di sini ada kolom kategori yang diisi dengan kategori apa saja sih produknya itu. Oke, kita bikin contoh kategorinya dulu. Di mana nih ya? Biar gampang. Tambah satu lagi deh. Kategori. List kategori. Oke. Nah, di list kategori ini kita bikin daftar kategorinya. Misalnya ada produk elektronik, kesehatan, terusan kecantikan, dan produk makanan. Kalau sudah, di sini kita bikin tab kategorinya, ngambil data dari sini untuk referensi saja. Nah, caranya bagaimana? Kita menggunakan yang namanya data table ya. Data validasi, sorry.
Nah, kita bikin data validation di sini. Klik dulu yang mana yang mau dibikin. Kemudian data validation dan pilih list. Kemudian source-nya pilih ini. Kemudian oke. Maka di sini otomatis akan muncul pilihan. Sama juga untuk yang kategori di sini. Kategori di sini sama juga kita pilih di tab data, data validation, kemudian kita pilih list. Ini masih sangat sederhana ya, belum memakai yang namanya names atau define names dan lain-lain, karena ini hanya untuk menunjukkan konsepnya. Kita langsung ke sini, kemudian oke. Maka di sini juga muncul. Kita tarik ke bawah sampai dengan 7, 13, 10 produk. Oke, segini ya. Nah, ini untuk contoh aja, jadi supaya lebih mudah. Kemudian kita kasih nama produknya, produk kesehatan, atau bergampang produk 1 aja. Produk 1, produk 2 sampai dengan produk 13. SKU 1, harga 25. Harganya ngasal aja nggak apa-apa. Nah, untuk kategorinya kita tinggal pilih. Misal kita mau taruh ini produk 1 sampai 3 di kategori kesehatan elektronik, atau 2 aja deh. Ini kategori kecantikan, kemudian kita acak kategori kesehatan. Kita acak juga kategori makanan. Kategori makanan ada 2, kemudian kategori elektronik di sini. Nah, untuk kategori teman-teman sesuaikan aja. Cantikan, oke. Kuantitinya 45, 25, 10, 7, 6. Oke. Nah, ini kecilin aja biar tidak mengganggu. Sama yang help juga dikecilin aja karena ini fungsinya hanya untuk membantu ya. Sorry, ini ngumpet nih. Oke, nama produk sama dikecilin biar nggak bingung nanti sebelah kanannya. Ya, oke. Ini filter udah ada 1, misal elektronik. Oke. Nah, untuk menampilkan hasil filternya nanti kita akan taruh di sebelah sini. Jadi kita bikin yang seperti ini sama persis, atau tinggal sesuaikan dari teman-teman mana yang mau ditampilkan. Kita paste di sini, kemudian kita gedekan nama produk. Nah, kurang lebih ya sama lah kayak gini. Harga, kategori. Nah, ini yang fungsi untuk menampilkan hasil filternya ya. Kemudian di bagian harga kita kasih format accounting. Oke. Setelah itu kita akan membuat yang pertama yaitu rows. Rows itu fungsinya untuk membuat urutan atau indeks dari daftar produk yang akan kita filter. Jadi rows-nya ini kita buat di help 1. Rumusnya seperti ini, rows, referensi, kemudian A1, A1. Oke, kita coba terapkan ya. Rows-nya. Oke, rows-nya. Rumusnya tadi sama dengan rows, kemudian referensi atau array. Array-nya itu berarti array kategori. Berarti yang ini nih, yang mau kita jadikan acuan. Ini kemudian titik 2 D3. Nah, karena nanti kita akan urutan ke bawah sini, jadi yang D3 ini dikunci biar nggak ikut pindah. Yang ini, sorry. Dikunci dengan nambahkan dolar atau tekan F4 aja, biar dia terkunci dua-duanya antara kolom dan baris. Nah, ini, jadi biar dia nggak kemana-mana, dikasih dolar, kemudian enter. Kalau sudah, tinggal ditarik ke bawah. Nah, oke. Nah, ini otomatis untuk mengurutkan rows dari kategori ini. Nah, yang kedua itu untuk menyeleksi rows yang
cocok dengan kategori yang akan kita pilih di sini. Jadi sekarang referensinya adalah ini. Oke, yang kedua rumusnya pakai ini rumusnya. Jika cara bacanya, jika filter ini jika filter ini sama dengan yang ada di sini elektronik, maka munculkan rows-nya. Oke, kita coba. Sama dengan if jika si filter ini, nah ini kita kunci ya. Kita kunci itu sama dengan kategori, maka tampilkan rows ini. Nah, jika dia tidak sama, maka kosongkan. Enter. Sorry, ini sama dengannya. Oke, jadi jika si elektronik ini sama dengan kategori yang di sini, maka tampilkan angka ini. Nah, kalau tidak ada, kalau beda, misalnya di sini nih, berarti kosongkan. Kita enter. Nah, oke. Nah, di sini kita tahu mana saja yang merupakan kategori yang sesuai dengan yang kita pilih. Pertama kita cek dulu jalan atau tidak. Kita pilih kategori kesehatan. Nah, dia otomatis pindah ke kategori kesehatan. Mana aja yang ada kategori kesehatan, dia akan tampilkan. Kemudian, kalau misalnya kita pilih kecantikan, dia akan pindah juga sesuai dengan kategori yang ada nih. Kecantikan. Kemudian kita kategori makanan ada 2. Nah, tugas kita selanjutnya adalah memindahkan semua kategori yang sudah diseleksi itu menjadi di atas semua. Kan nggak mungkin misalnya kita mau menampilkan sebuah produk, tapi produknya itu ada yang di atas, ada yang di bawah, atau berantakan. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya fungsi small. Ini rumusnya, jadi sama dengan small, kemudian filter start. Filter start itu berarti filter yang mulainya sampai dengan filter akhirnya, kemudian rows. Kita langsung saja coba terapkan. Oke, jadi nanti akan tampil di sini 129. Jadi tidak ngacak seperti di baris ke H2 ini ya. Di baris ke help 2 ini. Oke, untuk penerapannya seperti ini. Sama dengan rows small. Arraynya keberapa? Nah, arraynya itu yang ini. Tapi kita kunci. Kemudian pilih ini lagi. Dan lagi. Oke, sekarang kita kunci yang ini. Nah, supaya dia tetap di atas ya. Jadi dia akan ngumpul. Nah, seperti ini. Ini sampai ke berapa nih? 13 bener. Ini belum. Oh, ini 9 kelewat. Oh, sorry. Jadi di sini kita rows lagi ya. Ini sama dengan rows. Nah, ini rows ini sama ini. Oke, coba ke bawah. Oh ya, oke. Tarik, set. Tarik lagi. Nah, sudah jadi. Jadi sekarang setiap kali kita pindah kategorinya atau filter, nanti dia otomatis ganti. Nah, ini. Jadi yang awalnya di sini 5, 7, 8, 11, dia otomatis akan pindah ke atas ini, mengurutkan. Nah, ini sangat efisien untuk menampilkan produk atau sangat rapi, jadi nggak acak-acakan. Kemudian selanjutnya kita menampilkan produk yang ada di sini sesuai dengan yang ketiga ini yang sudah kita small tadi ke dalam sini.
Jadi nanti produk yang tampil di sini adalah produk yang sudah difilter sesuai dengan filter yang kita pilih. Oke, langsung saja. Sebelumnya karena di sini ada 6666, kita pakaikan fungsi if error atau buat menampilkan kosong atau buat mengosongkan jika tidak ada isi di sebelah referensi atau tidak ada isi di referensinya. Caranya if error, jika value-nya benar, maka isi dengan ini. Kalau salah, kosongkan. Sip, lanjut ke bawah. Ya, nah sekarang sudah rapi. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan ke sini. Untuk menampilkan ke sini kita menggunakan rumus indeks. Jadi caranya tuh indeks, referensinya tuh mana? Oh ini referensinya adalah ini. Kemudian kita mengacu ke mana? Ke small ini. Sorry, mana tadi? Ke small ini H3. Kemudian kita taruh di kolom sebelum nama di sebelah sini. Oke, langsung praktek saja. Sama dengan indeks, terus kemudian array-nya atau referensinya kita pilih sini. Oke, nah untuk dua-duanya ini jangan lupa kalian kasih dolar biar nggak kemana-mana dia. Kemudian pilih small yang ini, dikasih dolar juga. Dikasih dolar. Oke, kemudian kolomnya mana? Kolomnya akan dimulai dari L ya, LM karena dikurangin 1. Jadi kolom karena banyak ini titik 2 ini dan ininya dikasih dolar. Nah, otomatis dia akan menampilkan hasil produk 1 di sini. Kalau untuk SKU-nya kita cek berhasil, harga quantity berhasil. Nah, ini harganya nih belum nih accounting. Oke, kemudian kita tarik aja nih ke bawah. Set. Nah, seperti biasa karena ada value yang kosong, kita pakaikan rumus if error untuk membuang atau mengosongkan jika nilainya kosong. If error jika value-nya benar maka diisi ini, kalau misalnya salah dikosongkan saja. Oke, kita tarik ke sini dan tarik ke bawah. Ya, ini sudah kosong. Nah, ini nanti kalau misalnya teman-teman mau pakai conditional formatting yang ini nih, nah ini cocok banget. Kalau misalnya ini kosong, berarti warnanya samain dengan background. Kalau misalnya ada isinya dalam, berarti warnanya disesuaikan dengan template produknya. Jadi itu buat memanipulasi supaya seolah-olah itu produknya ada baru nambah di bawahnya. Coba sekarang kita tes untuk hasilnya. Kita pilih kategori kesehatan. Otomatis terpilih. Kita pilih kategori kecantikan. Oh, kecantikan ada 2 produk terpilih. Kita pilih kategori makanan. Nah, ya ini adalah hasilnya. Teman-teman bisa explore lagi untuk lebih jauh karena ini saya hanya mengenalkan konsepnya supaya teman-teman bisa menerapkannya ke dalam uh, program-program yang ingin teman-teman bikin. Sebenarnya saya sudah membuat juga untuk programnya yang untuk keperluan kantor, tapi di sini saya belum explore lagi. Jadi saya kasih konsepnya saja. Nah, dari konsep sederhana ini nanti teman-teman bisa membuat sebuah program yang menampilkan status pesanan secara dinamis. Misal pesanan itu kan ada 3 tahapan. Misal ada tahapan proses, ada tahapan
produksi, ada tahapan selesai. Nah, dengan cara ini nanti teman-teman bisa membuat program di mana akan memindahkan status pesanan secara dinamis atau otomatis setelah statusnya kita ubah. Status diubah, maka dia akan otomatis pindah ke kolom yang sudah ditentukan, misalnya kolom proses, kolom selesai, atau kolom produksi. Nah, itu teman-teman bisa atur sendiri nanti dengan konsep ini saja. Oke, saya rasa seperti itu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share ke teman-teman supaya teman-teman yang lain juga tahu untuk dapat menggunakan rumus ini. Oke, terima kasih.